Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hari-hari ini kalau kita mau jujur, maka kita lihat pembagian kelas-kelas dalam masyarakat makin terasa, makin nyata sekali. Walaupun sebagian orang berkata kita kan sekarang hidup di zaman modern, tidak ada lagi diskriminasi. Tapi kalau kita mau jujur, makin modern, maka kita lihat makin perbedaan kelas dalam masyarakat itu makin nyata. Kita ambil contoh misalnya antara si miskin dan si kaya, ya kan? Rasanya si kaya itu bisa buat apa saja, sementara orang miskin itu selalu dalam tekanan, ya kan? Lalu misalnya antara si pintar dan si bodoh, orang pintar membodoh-bodohi orang bodoh, dan orang bodoh coba menekan orang-orang pintar dengan apa? Dengan jumlah masanya. Oh, itu orang pintar, oh itu orang kaya, ya kan? Makanya kita lihat sekarang anti orang kaya mulai ada di mana-mana. Kenapa? Karena dianggap kekayaan itu bagian dari kejahatan. Kalau orang kaya itu, oh itu pasti orang egois, orang kaya itu pasti orang sombong. Belum tentu kan? Ada banyak orang kaya juga yang baik. Cuman image kita sudah ada perbedaan kelas antara si kaya, si miskin, si pintar, si bodoh, dan lebih parah lagi juga ada sang mayoritas dan si minoritas. Wah, jadi kalau sang mayoritas saya bisa buat apa saja, toh saya mayoritas, saya kan kuat, saya kan punya massa. Coba lihat di jalanan, karena merasa saya ini bawa truk, saya bisa buat seenaknya kepada mobil sedan. Kan saya mayoritas, saya besar, saya lebih kuat, ya kan, karena saya bawa bus besar, lalu siapa itu Mercy itu, wah bisa buat seenaknya, ya kan, karena saya kelompok mayoritas, itu kan kelompok minoritas, saya serbu aja, saya sikat aja, saya hajar saja, ya kan. Juga ada lagi kelas yang cukup gak enak juga, yaitu sang penguasa dengan si tertindas. Saya kan penguasa, ya kan, saya kan bisa buat apa saja yang saya mau, saya kan punya senjata, saya kan punya pasukan. Wah, ini lebih bahaya lagi, saudara-saudara. Nah, kita lihat ini di tengah situasi seperti ini, yang paling tertekan adalah kalau dia sudah tertindas, minoritas, bodoh, miskin lagi, saudara-saudara. Nah, dalam kondisi seperti ini biasanya memandang rendah menjadi pemandangan keseharian yang menyakitkan dalam kehidupan ini. Coba sudah lihat, karena dia merasa kaya, dia melakukan sewenang-wenang terhadap orang miskin. Karena dia merasa pintar, dia memandang rendah orang-orang bodoh. Karena dia merasa mayoritas, dia bisa buat seenaknya kepada minoritas. Karena dia merasa penguasa, dia bisa buat apapun terhadap rakyat dan si tertindas ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita kembali melihat pada awal penciptaan dunia, Allah dalam kemuliaannya tidak pernah memandang manusia rendah. Bahkan dia mengangkat kita, dia memuliakan kita, dia menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kita. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita menyadari kita adalah bagian dari tubuh Kristus, kalau kita menyadari kita adalah umat Allah yang diciptakan di dalam anugerah dan kasih, maka biarlah kita tidak memandang rendah, biarlah kita anggap perbedaan justru sebagai anugerah yang luar biasa untuk kita saling dapat bergandengan tangan, saling melengkapi untuk kasih dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang jangan memandang rendah. Sebuah peringatan Tuhan kepada setiap kita, jangan
memandang rendah. Nah, itu yang kita mau sama-sama belajar dari Obadja pasal 1 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Obadja pasal 1 ayat yang ke-11 sampai 12, demikian firman Tuhan. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Kalimat ini menarik untuk kita lihat. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Berarti dalam hidup manusia ada saja masa-masa kesusahan, ada saja masa-masa penderitaan, tapi kita tidak boleh memandang rendah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti Allah ini tegas dalam hal ini, bahwa kita diberkati bukan supaya kita bisa lihat orang lain lebih rendah dari kita. Kita diberkati bukan supaya kita bisa sombong. Kita diberkati bukan supaya kita bisa acuh sama orang lain, saya gak butuh kamu. Tapi kita diberkati justru sebaliknya, supaya kita bisa menjadi berkat. Kalau lihat ada orang di bawah kita, kita bisa angkat, kita bisa tolong, kita bisa salurkan berkat Allah. Nah, pertanyaannya, apa sih ciri-ciri orang yang suka memandang rendah? Yang pertama saya pelajari, orang yang suka memandang rendah adalah orang yang selalu membanggakan kelebihannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang setiap orang, siapapun dia, pasti memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kelebihan kita itu bukan supaya kita dapat memandang rendah orang lain, bukan supaya kita bisa membanggakan kelebihan-kelebihan itu. Kenapa? Karena di balik setiap kelebihan-kelebihan kita juga harus jujur mengakui kita punya kekurangan-kekurangan. Nah, kekurangan yang ada pada kita itu supaya kita belajar kepada orang lain, supaya kita menghargai orang lain. Nah, kelebihan yang ada pada kita ini supaya kita dapat menolong orang lain yang memiliki kekurangan lagi, sehingga apa yang terjadi, Tuhan sudah ciptakan kita begitu sempurna untuk saling menguatkan, saling mengisi, saling mendorong satu sama lainnya. Jadi jangan banggakan kelebihan-kelebihan kita, karena di tengah kelebihan kita harus sadar kita pun punya kekurangan. Ada suami-suami yang bangga banget sama kelebihannya sehingga istrinya dia perlakuan dengan kasar. Ada istri-istri yang bangga banget akan kelebihan. Oh, saya kan cantik, kalau enggak suami saya nggak mungkin dapat lagi perempuan kayak saya. Aduh, saudaraku, sudah dalam hidup ini nggak usah banggakan kelebihan kita. Kalau kita punya kelebihan itu anugerah, biarlah kita pakai untuk membawa damai, bukan untuk menyengsarakan orang, ya kan? Karena setiap kita punya kelebihan juga ada kekurangannya. Yang kedua, ciri orang yang suka memandang rendah, orang yang selalu berpandangan bahwa setiap keberhasilan adalah bagian dari berkat Tuhan. Ingat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan bukan hanya melihat apanya, tapi juga caranya dan mengapanya. Itu penting. Ada banyak orang yang berpandangan, saya ini berhasil berarti saya diberkati Tuhan. Enggak juga. Ada banyak orang yang berhasil tapi sebetulnya curang. Ada banyak orang yang sebetulnya kaya tapi itu hasil penyembahan-penyembahan berhala. Karena Tuhan bukan soal melihat apa yang kita raih, tapi mengapa kita meraihnya, cara kita meraihnya. Itu juga diperhatikan oleh Tuhan. Tapi orang yang berpandangan, keberhasilan saya ini berkat Tuhan nih, jadi saya ini disayang Tuhan, gak kayak kamu gini, kamu ini dikutuk Tuhan. Aduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Kita pandang rendah orang lain gitu. Karena orang tidak memiliki apa yang kita miliki, kita anggap dia itu dikutuk Tuhan. Aduh, saudaraku, dijauhkan hal itu dari hidup kita. Yang ketiga, ciri orang yang suka memandang rendah, orang yang selalu membanding-bandingkan. Kamu punya apa sih? Oh, kok cuman itu sih, saya dong punya ini. Aduh, itu juga ciri orang yang suka memandang rendah. Ya kan, dalam keluarga kadang-kala, wah, para saya tuh apa aja yang dibuat tuh gagal tuh kan nggak benar tuh. Aduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudah, mari kita belajar saling melengkapi, belajar selalu saling menguatkan satu sama lainnya. Yang keempat, ciri dari orang yang memandang rendah, orang yang selalu merasa paling hebat, ya kan? Karena dia merasa paling hebat, jadi mulutnya itu akan sangat mudah menghina orang. Kadang-kala ada orang terhadap pembantunya tuh kasarnya minta ampun. Karena apa? Karena dia merasa, itu siapa sih itu orang itu? Dia pandang rendah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar ya dalam hidup kita untuk tidak saling memandang rendah, tapi mari saling bergandengan tangan. Ada waktunya orang membutuhkan kita, tapi jangan salah, ada waktunya kita membutuhkan orang. Nah, pertanyaannya, apa akibatnya jika kita memandang rendah? Yang pertama saya pelajari, orang yang suka memandang rendah itu dia tidak akan disukai orang.
Dimanapun dia ada, dia nggak punya banyak teman. Dimanapun dia ada banyak orang membuang muka terhadapnya. Dimanapun dia ada banyak orang mengutuki dia. Dan kalau dia susah, ada banyak orang bersorak-sorai. Itu lihat kapok, itu balasannya dari orang yang suka memandang rendah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan. Kalau sudah memandang rendah, sudah akan dikutukin orang. Tapi ketika sudah menghargai orang, sudah akan didoakan oleh banyak orang. Jadi ingat, orang yang memandang rendah nggak akan disukai orang. Yang kedua, orang itu yang memandang rendah, orang juga akan memandang rendah terhadap kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudah boleh orang kaya, sudah pandang rendah orang miskin. Apa tadi? Orang miskin itu juga akan memandang rendah, saudara. Dia itu orang kaya tapi goblok. Dia itu kaya tapi sombong. Dia itu kaya tapi kelakuannya itu kayak binatang. Waduh, saudara, kata-kata itu nggak enak untuk ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita mulai memandang rendah orang, maka orang juga akan memandang rendah terhadap kita. Apa yang kita tabur itu juga akan kita tuai. Yang ketiga, akibatnya jika kita memandang rendah, kita akan selalu hidup dalam kebingungan. Kenapa? Karena kita akhirnya kalau kita biasa memandang rendah, kita pun akan mudah minder. Kenapa? Waktu kita lihat ada orang yang lebih dari kita, ada orang yang lebih hebat dari kita, kita pun langsung akan rasa minder sekali. Kenapa? Karena kita terbiasa memandang rendah, sehingga kita pikir orang pun akan buat hal yang sama dengan kita. Jadi orang yang seperti ini akan menjadi orang yang bingung selalu. Ingat, sekali lagi saya ulangi, apa akibatnya jika kita memandang rendah? Yang pertama, kita nggak akan disukai orang. Yang kedua, orang juga akan memandang rendah kita. Yang ketiga, kita akan selalu hidup dalam kebingungan, minder gitu ketika kita melihat ada orang yang lebih dari kita. Dan yang keempat, kalau kita suka memandang rendah, akibatnya kita tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan senang dengan orang-orang yang belajar menghargai orang lain dan saling menopang, saling membangun di dalam kasih. Haleluya. Kalau sedang nilainya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Dan kalau selama ini kami suka memandang rendah orang, rubah hidup kami supaya kami belajar mengasihi dan saling menghargai satu sama lainnya. Hamba juga doa kalau di antara kami ada yang merasa dipandang rendah oleh suami, oleh istri, oleh saudara, oleh siapapun, Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuatkan hati kami supaya kami tetap dapat bersyukur dalam segala perkara, karena Tuhan membuat hidup kami berharga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami percaya mulai hari ini mujizat, kemenangan dan berkat akan selalu terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, Allah selalu menuntun kita dalam kemenangan karena Dia Allah yang mengasihi kita. Haleluya. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.